ayatnya yang ke-12. So, tolong satu orang membacakan buat saya ayat 12. Yang sudah dapat boleh langsung membacakan buat saya ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, huruf besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara lihat. Di dalam ayat Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya, nya itu berbicara tentang Allah, tentang Yesus Kristus, diberinya, ada nya lagi, berbicara tentang Allah, tentang Yesus Kristus, kuasa, ditulis dengan kata exousia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudara. Amen. Saudara lihat, semua orang yang menerimanya membuka diri untuk berubah, membuka diri untuk lahir kembali, seperti dialog Yesus dengan Nikodemus, diberi kuasa. Kuasa ini ditulis dengan kata exousia. Dan ini yang saya mau jelaskan juga. Exousia ini adalah salah satu power yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab kita tahu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya sudah. Oh, Tuhan kasih kuasa kepada orang percaya yang terima Yesus Kristus, yang mau berubah. Ya sudah. Tetapi kuasa. Kuasa apa? Dari mana? Bagaimana connect-nya antara kita dengan pemberi kuasa dan kuasa itu? Hubungannya gimana? Apakah kita harus bertapak lalu ketemu kuasa? Apakah kita harus ngelamun lalu muncul kuasa? Atau bagaimana? Tetapi di sini ditulis dengan kata exousia. Nah, exousia itu bicara juga kuasa, tapi kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Artinya harus ada satu perjumpaan antara si orang ini sama Roh Kudus. Ya kan? Baru Roh Kudus memberikan kuasa itu kepada orang ini. Jadi dikatakan setiap orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, kata kuasa exousia ini adalah pemberian Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu adalah Allah. Dari mana Roh Kudus bisa jadi Allah? Saudara bisa jelaskan yang kita sudah belajar? Ya? Ya. Ada pembagian tugas, saudara. Tugas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tugas Bapa sudah selesai, kita sudah belajar bukan? Yang lalu, tugas Anak sudah selesai, sudah naik ke surga. Dan Anak berjanji bahwa aku akan memberikan seorang Parakletos, penolong. Yaitu Roh Kudus. Dan itu termnya tugas Roh Kudus bagian sekarang. Jadi harus ada satu perjumpaan dengan Roh Kudus baru bisa menerima kuasa. Dan jangan pernah ragukan kuasanya Allah. Amin, saudara. Amen. Oh, dahsyat. Jangan pernah ragukan kuasa Allah. Kuasa Allah itu adalah kuasa yang maha dahsyat. Kuasa itulah yang menciptakan langit dan bumi. Kuasa itu yang memberikan nafas hidup kepada kita sebagai manusia. Kuasa itu yang menuntun hidup kita sampai kita ada sebagaimana kita ada. Tadi kesaksian Bu Sinta. Jangan tanya kenapa. Amen. Saya setuju. Amen. Jangan pernah tanya kenapa. Kok gini, kok gini? Tuhan punya kuasa bisa bikin apa aja. Tapi kenapa begini? Jangan pernah bertanya. Pikirkanlah, untuk apa Tuhan? Untuk apa? Saudara-saudara, jangan pernah ragukan. Nah, ini yang dikatakan bahwa orang yang menerimanya, orang yang membuka diri buat satu kelahiran baru, dia akan diberi kuasa exousia. Dan luar biasa kalau kuasa itu hadir dalam diri kita. Ayatnya mengatakan apa? Ayat itu mengatakan apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa itu meterai membuat kita menjadi anak Allah. Dan
anak Allah, iblis nggak berani sama anak Allah. Amin. Amin. Haleluya. Iya. Kutuk nggak berani, mantra nggak berani, teluh nggak berani, karena kita anak Allah. Amin. Dari mana ketahuan kita anak Allah? Oh, haleluya. Mundur. Power of God. Kuasa eksosia. Nah, bagaimana dapat kuasa? Mundur terus. Berjumpa dengan pemberi kuasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 13, saudara lihat. Yohanes 1 ayat 13. Saudara bantu saya baca supaya kita cepat, karena banyak ayat yang kita mau lihat. Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara, ada kata diperanakan. Connect enggak? Orang yang diperanakan, connect enggak dengan Yohanes, di kitab Yohanes, di mana kita melihat bahwa Yesus berbicara dengan Nikodemus tentang kelahiran baru, tentang diperanakan kembali. Nyambung kan? Artinya apa? Orang yang dapat kuasa adalah orang yang diperanakan, bukan oleh apa? Bukan oleh darah atau daging, artinya bukan jasmani, bukan secara keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang dibicarakan Yesus dengan Nikodemus. Diperanakan, lahir lagi. Nah, orang yang dilahirkan oleh Allah, bukan secara jasmani, tetapi Allah yang melahirkan orang itu. Maka orang itu akan menerima eksosia. Dan saya katakan, kalau setiap orang yang sudah lahir baru dari Allah, dia akan punya kuasa. Ini kata Alkitab, ini bukan tulisan ahli teologi yang kita baca, kita beli di Christian Store, saudara. Bukan. Ini bukan tulisan para profesor dokter, bukan. Ini firman Allah. Dan kalau Anda ada kuasa, tidak ada satupun di muka bumi ini yang berani melawan Anda. Amin. Sebab ada meterai Oh, haleluya. kuasa Allah. Amin. Saudara pernah baca bukan waktu iblis ketemu dengan Yesus? Lalu begitu dia lihat Yesus, dia katakan, wah, apa urusanmu denganku anak Allah? Waktuku belum tiba. Dia tahu dia akan kalah, tetapi belum sekarang. Kenapa dia bisa tahu? Kenal Yesus. Yesus kan lahir di Bethlehem dalam wujud yang diberikan Allah, pinjam rahim Maria. Tetapi yang dia lihat apa? Ada yang di dalam diri Yesus Kristus. Itu adalah kuasa. Amin. Dia bisa tahu. Nah, setiap orang percaya, saudara dan saya, yang punya eksosia, yang punya kuasa itu, maka iblis juga tahu kita punya kuasa. Dan dia tidak berani. Dia tidak akan pernah berani. Amin. Nah, saudara, nah kita melihat bagaimana ada kata diperanakan, ya, menjadi anak-anak Allah. Memperanakan di sini berbicara tentang hal rohani, yaitu sebagai ada kata lahir. Jadi harus terjadi satu kelahiran baru. Saudara, kalau kita belajar Alkitab tentang kelahiran baru, tidak semudah kata bertobat, saudara. Bertobat, saudara pikir, Pak, bertobat, that's it. Saya udah bertobat. Tetapi ini yang saya mau sampaikan tentang lahir baru. Ini yang saya mau sampaikan tentang pertobatan itu. Berubah, menerima eksosia, dan menjadi anak Allah. Itu namanya bertobat, saudara. Amin. Nah, saudara, coba kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara lihat ayatnya yang ke-29. Saudara bisa bantu saya baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-29. Silakan yang sudah dapat, boleh, siapa saja boleh. Jadi kalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, saudara lihat. Di sini kelihatan mana orang yang lahir baru, mana orang yang tidak lahir baru. Tadi dikatakan bahwa orang yang menerima kelahiran baru diperanakan kembali, diperanakan oleh Allah, maka dia punya eksosia, dia punya Roh Kudus. Nah, sekarang kita nggak bisa lihat bagaimana, oh itu lahir baru, ada kuasa, ada Roh Kudus. Kelihatannya memang, kelihatannya ada Roh Kudus. Tetapi bagaimana membuktikan dari secara alkitabiah bahwa orang ini sungguh-sungguh lahir baru? Saudara, kalau dia bintang film, dia aktor yang sudah puluhan kali main film, bisa kelihatan lahir baru, saudara. Ada yang bisa berperan jadi Yesus Kristus di film? Jadi kelihatan